Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Perkenalkan, nama saya Suaidi Gufran Amin MSI. Biasa dipanggil dengan Pak Gufran. Anak-anak, pada pagi hari ini Selasa 13 Juli 2021, kita sudah memasuki hari kedua dalam pelaksanaan masa ta'aruf siswa atau matsama pada tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelaksanaan matsama tahun ini bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun Pak Gufron menyapa hanya melalui daring atau online. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini akan memberikan materi tentang tata tertib siswa. Anak-anak, pada pagi hari ini untuk mengikuti secara seksama dengan penuh kekhusyuan untuk menyimak dan mengikuti materi yang Bapak sampaikan. Para siswa, sebelum kita berbicara terkait tentang tata tertib siswa, tata tertib ini akan dibentuk karena adanya hak dan kewajiban sebagai manusia. Hak itu memiliki arti, kekuasaan, atau kewenangan yang dimiliki oleh individu. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak, oleh individu yang bersangkutan. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus harmonis. Artinya, tidak boleh haknya ditonjolkan secara berlebihan, dan tidak boleh kewajibannya dituntut secara berlebihan. Jadi antara hak dan kewajiban ini agar sejalan, maka perlu adanya tata tertib. Tata tertib itu memiliki arti, tata artinya aturan atau norma atau peraturan. Tertib adalah teratur menurut aturan atau rapi. Jadi tata tertib ini merupakan peraturan yang dibuat dan disusun oleh warga sekolah atau warga madrasah yang mengatur dan mendukung bagi terlaksananya kegiatan belajar mengajar di madrasah. Selain sebagai rambu-rambu kegiatan, tata tertib juga berhubungan dengan penilaian budi pekerti yang mencakup satuan kelakuan, kerajinan, dan kerapian. Anak-anak yang saya cintai, manfaat dari bertata tertib itu adalah antara lain satu, membuat kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Jadi, jika semuanya tertib sesuai dengan tata aturan yang berlaku, maka keputusan yang diambil dalam menyelesaikan sebuah permasalahan akan menjadi baik. Manfaat yang kedua adalah memberi pengenalan bagaimana menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Jadi, tata tertib ini akan membatasi perilaku setiap peserta didik khususnya untuk tidak menunjukkan hak dan menuntut kewajiban. Jadi, sama-sama kita harus berjalan, harus seiring di dalam dunia pendidikan madrasah sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Kemudian manfaat yang ketiga adalah membuat kita menjadi disegani dan dihormati. Kenapa bisa disegani dan dihormati? Karena ketika kita tertib dalam menjalankan sebuah norma aturan itu, maka kita akan menjadi disegani dan dihormati orang lain. Tetapi jika kita itu menjadi pelanggar tata tertib, maka kita tidak akan disegani dan dihormati orang lain. Justru kita akan mendapat cemoohan dari orang lain yang dikatakan, wah si dia tidak taat tata tertib,
Maka oleh karena itu anak-anak semuanya di dalam menjalani kehidupan, khususnya belajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pacitan, anak-anak semuanya harus mengikuti tata tertib yang berlaku di madrasah. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, tata tertib yang berhubungan dengan kelakuan itu antara lain, jadi sebagai siswa itu apa saja yang harus dilakukan terhadap sikap dan kelakuan anak-anak. Antara lain, hormat terhadap bapak ibu guru dan karyawan sekolah, tidak terlibat perkelahian, menghormati pendapat teman, tidak merusak sarana dan prasarana sekolah, tidak membawa, menggunakan, dan mengedarkan narkoba. Kemudian, tata tertib yang berhubungan dengan kerajinan antara lain, hadir di sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, serta hari-hari besar nasional, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan, dan lain-lain. Kemudian anak-anakku semuanya, tata tertib yang berhubungan dengan kerapian antara lain, memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berpakaian yang bersih, rapi, serta sopan. Untuk putri, ini wajib berjilbab. Rambut dipotong rapi, tidak menutup alis, mata, telinga, dan bagian belakang tidak sampai menyentuh kerah baju dan tidak dikuncir. Ini bagi pria. Baju dimasukkan ke dalam, berikat pinggang, berkaos kaki, dengan benar ujungnya tidak dilipat. Anak-anakku semuanya, adapun hak dan kewajiban siswa MTS itu antara lain, hak-hak siswa, artinya hak-hak anak-anak sebagai peserta didik adalah satu, siswa berhak mengikuti semua mata pelajaran selama tidak melanggar tata tertib madrasah. Yang kedua, siswa dapat memanfaatkan perpustakaan dengan mematuhi aturan yang berlaku di perpustakaan. Ketiga, semua siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa lainnya selama tidak melanggar tata tertib. Keempat, semua siswa mendapatkan pelayanan BK yang sama. 5. Semua siswa dapat memilih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang keenam, siswa berhak mengikuti evaluasi dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketujuh, pada setiap akhir semester tahun pelajaran, untuk siswa kelas 7 dan 8 berhak mengikuti ulangan semester untuk kenaikan kelas, dan untuk siswa kelas 9 berhak mengikuti ujian madrasah dengan standar kelulusan yang telah ditetapkan. 8. Semua siswa adalah anggota OSIS dan berhak menjadi pengurus dengan syarat yang telah ditentukan. 9. Semua siswa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama di madrasah. 10. Program perbaikan hanya diberikan kepada siswa sampai yang bersangkutan dapat mengejar ketinggalannya. Adapun di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pacitan, yaitu 1. Taat kepada kepala sekolah atau kepala madrasah, guru, karyawan, dan karyawati. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan peralatan sekolah. Yang keempat, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan siswa pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kelima, membantu kelancaran belajar baik di kelasnya maupun di sekolah pada umumnya. Nah, jadi itu tadi kewajiban anak-anak. Adapun untuk larangan siswa sebagai peserta didik adalah 1. Meninggalkan madrasah selama jam pelajaran berlangsung. Berada di dalam kelas sewaktu jam istirahat. Bermain atau berada di dalam parkir sepeda, menerima tamu di madrasah yang tidak ada hubungannya dengan madrasah, merokok, menggunakan narkoba, baik di dalam maupun di luar madrasah.
membawa atau menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan pornografi, narkoba, dan miras juga tidak diperbolehkan. Ini menjadi larangan siswa yang sangat keras. Kemudian yang keenam, berambut panjang bagi siswa putra, memelihara kuku panjang. Jadi itu larangan-larangan siswa. Kemudian berikutnya untuk yang putri tidak boleh memakai perhiasan dan make up secara berlebihan. Siswa putra tidak boleh memakai kalung, gelang, dan anting. Bila terjadi masalah, dilarang main hakim sendiri. Membawa HP ke kelas, kecuali digunakan untuk pembelajaran dengan seizin guru, mapel, dan BP. Jadi, anak-anak ketika nanti proses KBM sudah tatap muka, membawa HP ini akan ada aturan tersendiri, aturan khusus, karena perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih, karena penggunaan HP saat ini lebih dari tidak digunakan untuk menunjang dunia pendidikan, tetapi lebih banyak digunakan untuk dunia bermain. Maka untuk HP ketika mau dibawa ke kelas harus seizin guru mapel dan guru BP. Kemudian larangan berikutnya, masuk ke ruang TU ataupun ruang guru tanpa ada kepentingan. Jadi ini tidak diperbolehkan. Keluar dari lingkungan madrasah tanpa izin, membawa kendaraan bermotor, kemudian bertato. Jadi ini anak-anakku larangan-larangan sebagai peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri Pacitan yang tidak boleh dilanggar. Karena ketika ada larangan berarti hal-hal ini membawa mudarat atau keburukan bagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang saya cintai. Kemudian untuk pembelajaran daring, ini bagaimana tata tertibnya? Jadi tata tertib pembelajaran daring ini adalah seluruh siswa ini wajib mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif melalui grup yang sudah dibentuk oleh wali kelasnya masing-masing, baik pembelajaran melalui grup WA, melalui e-learning, atau menggunakan media yang lain. Jadi seluruh peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif. Yang kedua, semua peserta didik wajib mengerjakan atau ada keharusan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru secara baik dan penuh dengan tanggung jawab, tidak bermain-main, tidak mengerjakan tugas ala kadarnya, asal-asalan, tetapi harus betul-betul tugas itu diselesaikan dengan baik, dengan membaca buku dulu, kemudian bisa berdiskusi dengan teman-temannya, bisa bertanya langsung kepada gurunya melalui via telepon, SMS, WA, atau yang lainnya. Yang ketiga, yaitu peserta didik mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan harus tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh madrasah. Kemudian, yang terakhir, anak-anakku semuanya, selama pembelajaran daring ini, anak-anak harus selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Jadi jangan lupa protokol kesehatan karena saat ini kondisi Pacitan pada umumnya masih mengalami kenaikan COVID-19. Jadi untuk selalu menjaga kesehatan, anak-anak harus selalu menerapkan protokol kesehatan 5M-nya. Demikian anak-anak yang bisa Pak Gufron sampaikan materi terkait tentang tata tertib siswa. Mudah-mudahan dengan memahami dan melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban serta larangan peserta didik selama menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pacitan, anak-anak semuanya akan menjadi generasi yang lebih hebat, generasi yang lebih bermartabat,
generasi Qur'ani. Jadi sekali lagi seluruh peserta, mari kita selalu hidup bertata tertib dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.